Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pasar Minggu Castistus pasti seru. Hari ini kita akan bahas ngobrol dengan Mbak Sally, penggemar kucing. Nah, kucingnya banyak ya. Ini adalah istri teman gua, Boy, Jenderal Kardus. Kenapa memilih kucing? Karena wujudnya lucu, terus ngemesin, terus secara karakter mereka juga manja. Nah, Kalau dibilang pinter sebetulnya. kucing, pintar. Iya, pinter. Sebelum memilih kucing pernah nggak melihara yang lain gitu? Pernah. Jadi waktu kecil itu mulai dari musang pernah, musang putih. Musang. Terus udah gitu hamster. Tapi hamsternya bukan yang lokal, yang luar punya yang Australia yang Iya. ukurannya itu super big size dan Nah. bulunya itu yang berumbai-rumbai gondrong banget deh. Iya. Terus kelinci pernah. Nah. Jadi memang sukanya yang itu yang berbulu. Berbulu. Si Boy juga berbulu. Iya, itu dia. Itu Boy juga Itu dia. lihatin tuh lakinya itu berbulu. Tapi ini nggak berbulu. Ini nggak berbulu. Ini pengecualian. Akhirnya membeli kucing. Kalau Iya. kalau gua bukannya nggak suka kucing, tapi menurut gua ya memelihara apapun itu kan memang butuh ekstra ya. Kalau kucing Betul. itu kan bulunya nempel Iya. dan lain lah. Dan banyak Iya. lah ya maksudnya. Nempel di kayak gini pasti nempel bulunya. Iya. Nah itu dia Bang. Jadi dulu itu kan memang saya tuh banyak long hair. Malah pernah jadi breeder. Itu kucing di rumah itu sampai 13 ekor. 13. Jadi punya indukan itu yang betinanya 5 ekor, Nah. yang jantannya 1 ekor. Jadi tuh saya tuh sampai pernah jadi bidan juga, bidan kucing. Orang jadi ke mbaknya ini untuk ngobatin kucing gitu atau apa? Bukan. Maksudnya gini, bidan kucing itu dalam artian saya itu kan harus menghitung masa lahiran indukan nih. Nah, terus saya nungguin tuh. Jadi benar-benar setiap berhubung dengan breeding tadi itu ya. Iya, jadi setiap indukan yang mau lahir kan saya catat nih HPL-nya kapan. Nah, pas ketika mereka udah nunjukin tanda-tanda mau melahirkan, tuh biasanya kan ketubannya udah mulai rembes tuh dikit-dikit sama kayak manusia. Udah kita standby, jadi mau sampai tengah malam, mau subuh juga kitanya yang was-was. Aduh, nih kayaknya sebentar lagi udah mau beranak nih. Ya udah, jadi saya pernah dapet kasus itu, satu indukan itu sungsang melahirkan sampai 2 jam, hampir mau saya bawa ke dokter, tapi alhamdulillah bisa lahir. Karena itu rupanya ekornya duluan. Jadi pas saya lihat jalan lahirnya, ini ada apa? Kok kayak nggak taunya ekornya dulu itu udah gantung-gantung. Terus akhirnya kan saya telepon lah ke sesama teman ya, breeder. Terus katanya ya udah nggak apa-apa, dibantu aja. Jadi setiap kali kucingnya itu ngeden, saya bantu urut ke perutnya. Gitu. Jadi benar-benar breeder itu udah profesional lah ya. Ya nggak profesional tapi pengalaman lah ya, berpengalaman. pengalaman ya. Itu menguntungkan. Iya sebetulnya. Kalau bahasa D ini kan Iya. nggak boleh dijual ya. Iya. Bahasanya Lepas adop sebetulnya. Iya, diadopsi gitu kan. Iya. Sebetulnya gini ya, apa yang kita dapat dari kucing itu kembali ke kucing juga sih. Karena kan kita kan, gitu ya. Iya, karena kan belum makannya. Iya, biayanya kan juga. Ini menarik juga ini. Pakan, pasir, dokter, vaksin. Iya. Itu kan lumayan banget. Iya. Jadi nggak sesederhana itu memelihara. Ya cuma ngasih makan. Iya. Terus ya udah gitu aja, karena memang agak harus telaten sih dan fokus. Nah, kenapa berhenti jadi breeder itu? Waktu itu saya berhenti karena sempat hamil lagi ya, anak kembar. Tapi waktu itu belum rezeki. Jadi ya sudah, sempat vakum 3 tahun. Tapi kangen, kepengen lagi nih. Jadi karena pas hamil lagi berhenti deh tuh. Iya, karena kan maksudnya ngidam ya, namanya emak-emak kan boro-boro mengurus kucing, ngurus diri sendiri aja kayaknya udah gak ada tenaga. Jadi abis anak yang kedua? Pensiun enggak, harusnya ke-5 dan ke-6. Oh gitu. Iya. Jadi abis itu sudah selesai. 3 tahun kemudian kangen. Kayaknya biasa ngelus kucing ya. Nah, ambil nih jantan, sempet long hair lagi. Tapi abis itu sempet yang waktu COVID Delta itu kan juga lumayan parah. Ya. Nah, jadi tuh pikir-pikir, aduh kayaknya asmanya nih kok sering punya sakit asma? Ada boleh sebetulnya. Sorry karena kan kalau di kucing itu kan kadang-kadang ada apa sih namanya, virus apa yang kalau orang hamil harus jadi pas itu gak takut dengan itu, ataukah memang ada trik sendiri lah? Karena gini sih, sebetulnya kalau untuk tokso kan pernah konsul ke dokter hewan. Ya. Jadi kalau menurut dokter hewan itu tokso itu bisa dari kucing-kucing yang liar. Tadi mbaknya punya sakit
asma juga. Ya. Tapi nekat tetap, wah bahasa gue nekat, gak tau nekat atau enggak ya, memelihara kucing. Kucing kan ada bulunya ya banyak. Ya maaf ya, namanya itu kan pasti ya, hewan apapun pasti membawa virus gitulah. Nah ini bagaimana jaga biar apa namanya terjaga lah, yakin kan udah 10 tahun lebih. Iya kan gitu. Jadi gini, asma saya itu kebetulan termasuk yang terkontrol. Nah jadi salah satu mensiasatinya, saya ganti nih kucing rasnya. Yang tadinya long hair Persia long hair, saya ganti. Sudahlah, ganti yang short hair aja. Selain perawatannya lebih gampang. Lebih gampang buat saya ya, nggak tahu bukan iya, oke ya, orang punya pilihan masing-masing ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dibanding, karena yang tadi itu kalau misalkan bulu panjang itu kita harus telaten nyisir, terus groomingnya itu juga harus seenggaknya 1 bulan 2 kali, 2 minggu sekali lah minimal. Karena kalau dia nanti nggak mandi, bulunya itu kusam, nggak akan glowing lah. Kalau kita bahasa manusia tuh nggak akan glowing. Kalau ini nggak perlu dimandiin tetap. Kalau yang Sphinx ini jadi dari semua ras yang pernah saya pegang, ternyata punya Sphinx itu yang paling sangat amat menyenangkan buat saya. Karena simple banget, kucing tanpa bulu ini. Tadinya saya dulu waktu zaman piara Persia itu saya nggak pernah tertarik sama Sphinx, karena ngelihatnya karena nggak ada bulu, geli. Jadi tuh setiap kali temen sesama breeder kan ada yang punya juga kan Sphinx. Saya ngelihatnya kayak ayam potong ya. Terus yang kebayang kayak cicak gitu, kayak cicak kebayang kan. Tadi gue lihat ekornya malah kayak ekor tikus. Bener ya. Big size kan. Nah terus udah gitu awal mulanya dari yang long hair Persia long hair itu, saya justru sebetulnya bukan ke Sphinx dulu. Tapi perdananya itu ke BSH, British Shorthair. Yang mana itu? British Shorthair yang pokoknya mukanya itu ciri khasnya dia tuh bulat banget kayak semangka, terus ada lekukan W. Ada mukanya lucu gitu deh. Iya lucu banget. Tapi itu juga untuk menandakan dia pure apa enggak, pure BSH. Karena banyak juga bang yang mix BSH. Kita harus tahu bener ini keturunan atau udah pernah mix dengan jenis yang lain. Karena biasanya itu di mix sama Persia. Nah terus tuh kadang kalau kita sebagai buyer mau cari kan suka tanya tuh, ini BSH-nya pure apa enggak ya? Nah gitu, jadi untuk membuktikan biasanya pure apa enggak itu biasanya no mix harus yang bersertifikat. Istilahnya pedigree, dan itu biasanya carinya di cattery. Jadi cattery itu breeder peternak kucing yang bersertifikat dan diakui oleh organisasi kucing. Jadi kalau di sertifikat itu bang, sama seperti manusia, mereka itu jelas bibit bebet bobot. Ketahuan lah ini betul, dari silsilah kakek neneknya itu ada. Tahu ya? Betul. Dibawa ke Indonesia tahun berapa, terus lahir di mana. Terus nanti biasanya mereka itu pakai binti cateringnya, nama cateringnya. Jadi udah ada biasanya tuh udah dikasih nama. Atau kalau misalkan kita mau request yang kitten, ya udah tinggal dikasih namanya siapa. Nanti bin kalau itu. Nah, sekarang di rumah ada berapa? Sekarang ada 5 ekor kebetulan. Jadi ada ras BSH, British Shorthair, terus ada Sphinx. Nah itu sebetulnya ada juga tapi nggak dikeluarin kandang, gue juga takut. Yang kayak harimau. Iya, itu macan tutul. Macan tutul. Jadi persilangan antara leopard Asia dengan kucing hutan. Ini turunannya beginilah ya. Betul. Dan bengal itu diantara semua kucing dia yang paling punya tenaga luar biasa. Jadi perdana itu pegang bengal bang, agak kaget. Karena meronta-rontanya itu luar biasa tenaganya. 5 ekor beda jenis? Yang Sphinx ini 2. Sphinx 2. Berarti cuma 4 jenis. 4 jenis? Iya. Yang paling lu suka yang mana nih 4 jenis nih? Sejujurnya Sphinx. Tapi ya semuanya sama, diperlakukan sama, semua sayang. Iya. Yang paling makanannya yang turunan leopard tadi itu apa? Sama juga? Kadang diseling sama raw food, biasanya juga dikasih dry food. Dry foodnya makanan kemasan sih. Cuma kalau untuk bengal dan Sphinx itu mereka terkenal pencernaannya agak sedikit sensitif. Nah dari 4 jenis yang lu sebut gua nggak hafal lah itu. Itu perlakuannya sama semua? Sama semua. Kecuali itu kalau misalkan untuk bengal dan Sphinx ini karena dia pencernaannya sensitif nggak bisa. Kadang kan gini, saya tuh merasakan diri sendiri, bosan kali ya makannya itu aja, iseng nih ganti merek. Jadi kayak kasihan lah, kasihan. Seolah-olah tuh kayak, masa ya sih kita tiap hari makan ayam goreng,
kan bosan ya. Bosan lagi. Jadi Kasihlah yang inisiatif. lain. Tapi inisiatifnya itu yang merepotkan diri sendiri juga. Akhirnya. Dan kasihan juga buat kucingnya. Iya. Karena ketika kita coba ya ganti mungkin makan ini siapa tahu lebih doyan atau apa. Itu kalau untuk sping dan untuk sping sama bengal. Bengal itu yang macan tutul. Yang macan bengal. Iya. Jadi itu ketika memang mereka ganti merek pakannya itu bisa langsung diare parah. Repot ya. Repot banget. Jadi kadang diselingnya dengan ayam rebus ya. Ayam rebus? Iya. Yang bengal tadi itu? Semuanya sebetulnya. Ayam rebus? Iya, atau daging puyuh giling. Berarti dia harus tetap mendapatkan asupan lain daripada makanan-makanan yang kemasan tadi lah ya. Dari 4 jenis ini pasti memiliki karakter yang beda-beda ya. Udah tak paham lah itu. Ini harus bagaimana ini yang ngambek apa sih kelakuan kucing. Ya, kalau kelakuan kucing gitu kita tahu tuh. Kucing garong gitu. 4 tadi itu ada yang cukup merepotkan atau hampir semua ya begitulah. Sebenarnya kalau alhamdulillah ya berjodoh dengan kucing yang karakternya kebetulan kalem semua. Itu bisa menjadi begitu dari awal atau emang terbentuk karena yang memelihara ini mbaknya ini dengan keluarga itu memang memperlakukan ini semua cinta akhirnya ya kucing itu juga adaptasi juga lebih cepat atau gimana? Kucing itu sebetulnya karakternya sama seperti manusia sifatnya. Jadi ada yang memang agresif, ada yang kalem, ada yang pecicilan, ada yang suka lompat sana sini. Ya itu jadi, ada semua di dia. Dulu saya pernah nih dapat kucing yang Masya Allah luar biasa, pernah punya Maine Coon. Jadi itu pecicilannya naik sana naik sini, manjat hordeng, nyakarin sofa. Nah terus akhirnya bertahan 3 bulan doang sih. Karena yang parah itu Bang, dia itu manjat sampai ke tembok dinding tetangga. Jadi tuh udah siap-siap mau berkelana. Jadi akhirnya repotin lah ya, jadi repot. Iya, karena tuh kalau dikurung sibuk banget meong, jadi nggak pernah diketrung. Hobinya tuh berkelana. Jadi kalau kita mau adopsi, bahasanya jadi begitu, bukan beli adopsi, itu cara milih gimana kan kita belum tahu karakternya. Nah itu jodoh-jodohan ya. Jodoh-jodohan betul. Iya. Makanya tapi kebetulan di rumah Mbak sih suka semua nih. Sebetulnya enggak. Ya enggak siapa ini? Suami awal mulanya juga enggak terlalu suka, tapi akhirnya jadi suka. Akhirnya suka karena gue ngelihat postingan si Boy itu juga kan kucing gitu. Iya betul. Jadi ya agak susah juga ya. Agar keluarga itu memiliki hal yang sama, memang susah juga untuk menyatukan itu, tapi paling tidak pilihan keluarga mbaknya ini adalah kucing lah. Untuk itu dengan anak-anak suka. Anak-anak suka. Iya. Perlakuan kucing ini menurut gua, maaf ya gua ngomong, kucing ini biayanya nggak murah perawatannya, benar. Iya betul. Bukan sekedar hanya ngasih makan dan memberikan tempat untuk pup, ya kan gitu. Betul kan? Betul. Karena pasir pun juga ada waktunya juga kan untuk kita memelihara hewan apapun sih sebetulnya ya. Memang membutuhkan biaya yang mahal, benar kan? Betul. Tapi kita bisa mensiasatinya. Caranya. Kayak misalkan begini. Salah satu yang lumayan terasa itu ketika grooming kita bawa ke salon. Itu rate-nya itu kan masing-masing salon ya. Ya beda-beda lah ya, kayak salon manusia kan beda-beda. Kita jadi cowok cukur juga. Iya, mau ke kelas A itu bisa 200-300 ribu. Satu kucing. Bahkan kalau sampai spa yang komplit, kucing kita dipijit-pijit dan segala macam itu bisa sampai 500 ribu. Ada spanya. Spa kucing, anjing itu ada. Ada. Kalau dia harus dibawa ke salon itu berapa minggu sekali? Nah itu dia, jadi cara saya ngakalin itu kebetulan karena dulu itu kan breeder. Ya breeder ya. Jadi saya itu pernah bukan ikut kelas sih, tapi ini ya sharing ilmu sama groomer teman-teman groomer sih. Jadi kucing itu sebetulnya menghindari kos yang cukup tinggi. Ini maksudnya untuk cara mandiin ya. Kita bahas cara mandiin. Jadi kalau mandiin kucing itu sebetulnya mereka itu
nggak kayak kita, jadi jangan sabunnya itu langsung nempel ke bulu-bulunya nih. Kalau kita kan sok-sok Iya, ya. jadi sebetulnya kalau kucing nggak juga sih bobotan kawan. Ya, terus jadi kucing itu butuh mandi busanya aja. oh, Yang jadi dibutuhkan busanya. karena ketika kalau yang tadinya awalnya saya juga nggak paham, saya kira oh ya udah main sabun sampo ya, itu langsung sampo khusus ditaruhin kucing. di bulunya. Sampo khusus kan tuh? Iya, harus sampo khusus. Terus diusek-usek gitu kan. Oh, Nah, ada ternyata caranya. iya, ternyata kalau misalkan kita memang nggak paham dan sisa-sisa residunya itu sampo ketinggalan, itu bisa malah. memicu jamur. Malah Jadi bahaya ya. mandiin kucing itu juga ternyata stepnya luar biasa, maksudnya Ya, ada jadi- tahapan-tahapan yang memang kita pelajari. jadi yang pertama kalau dulu itu ngurusin Persia bulu panjang itu pakai digris dulu. Digris itu untuk angkat lemak. Jadi itu kucing kalau yang berbulu panjang itu sama kayak rambut manusia. Kalau dia udah kelihatan kumel, lepek, bulunya juga lepek, jadi nggak bisa ngembang sempurna. Nah, Terus nanti berbelah-belah tuh bulunya. Jadi kita butuh digris, itu tahap pertama. Terus setelah dibilas, terus tahap kedua itu pakai shampoo dulu. Bilas lagi, tahap ketiga pakai conditioner. Jadi udah selesai. Iya, udah selesai mandiin. Dan itu ngeringinnya satu kucing bisa sampai 45 menit sampai 1 jam. Ngeringin doang. Pakai blower, bukan hair dryer. Kalau hair dryer itu anginnya masih kecil, ini blower yang besar banget karena gimana 15 kucing yang tadi? oh capek banget. Jadi kalau waktunya grooming itu benar-benar berasa banget. Jadi istirahatnya cuma untuk sholat, kadang makan sebentar, lanjut lagi karena satu ekor itu bisa benar-benar 1,5 jam sampai 2 jam untuk sampai kering banget kucing. Karena harus ke ini sampai benar-benar ke kulit. Tidur nih. Iya. Nah, kalau kucing yang 4 ini sekarang kan beda dengan yang awal, yang pendek-pendek lah rambutnya. Samponya 4 ini beda-beda juga atau sama? Untuk yang 3 itu di rumah kan jadi kan ada BSH, bengal, ada 4 jenis kan? Iya, dan Abyssinian ini termasuk yang agak langka juga di Indonesia. Itu samponya beda-beda? Samponya untuk yang 3 ini sama, kecuali yang ini malah pakai sampo bayi manusia. Oh, yang merek pakai itu sampo bayi manusia tuh. Gitu. Dan ini paling simple, nggak sampai 10 menit. Nah, oke, gue tanya kalau dia perawatannya apa ini, luka ya, bukan? Mana? Lehernya. Nah, kalau ini biasanya, ini bekas luka. Ini bekas luka biasanya nih kan bercanda nih, kalau garuk-garuk sendiri. Biasanya sih sebetulnya kucing itu mau garuk-garuk telinga. Nah, kita juga harus banget rutin nih bersihin telinganya. Belajar juga dulu. Ya kalau ini sih manual aja ya, maksudnya bersihin biasa aja sih. Maksudnya nggak ada teknik yang spesial banget, nggak ada. Ke salon nggak ke salon, berarti ya, sendiri. Itu salah satu untuk menghemat dari 4. Iya. Beda-beda jadwal keramasnya. Apa disapuinnya beda-beda sih. Kalau sehari langsung 2 kan repot. Kalau satu aja bisa 2 jam. Berapa tadi? Itu yang bulu panjang. Yang bulu panjang. Kalau ini sejam. Ini mah cuma 10 menit. 10 menit yang ini. Kalau yang lain? Kalau yang bengal itu lumayan sih. Lumayan. Blowernya aja tapi nggak selama yang Persia. Berarti dengan 5 kucing ya? 5 kucing itu tiap hari nyalonin atau oh enggak. Jadi mereka biar itu nggak repot tuh, mereka itu kan hidupnya kan di dalam rumah indoor. Nah, kalau misalkan indoor itu untuk kucing bulu pendek tuh bisa ya maksimal banget lah ya sebulan sekali sih. Oh gitu, nggak harus tiap Malah saya pernah itu yang BSH dan bengal itu sampai 2 bulan itu gak dimandiin, gak apa-apa, gak di grooming, aman. Alhamdulillah gak ada jamur, gak ada apa. Gak ada apa. Oh berarti sebetulnya kita melakukan ke salon atau pengurus sebetulnya tergantung kita memelihara bagaimana di rumah. Kan ada yang bebas, maksudnya rumahnya gede, dia keluar ke halaman, terus itu pasti akan beda dengan kalau ini di dalam rumah aja nggak boleh keluar. Sebetulnya ada taman sih di rumah, jadi ya ke taman-taman. Ya taman-taman juga, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan gue ngeliat kan ada di mana gue nonton di YouTube bahwa itu membuat satu ruangan misalnya sebesar ini, terus ada tulangnya ditaruh di situ aja. Iya, itu namanya kan cat room. Nah, itu biasanya mereka juga punya cat room di rumah. Nah, punya juga. Jadi ada jam keluar, ada jam masuk lagi. Iya, kalau ini mereka biasanya pagi habis subuh itu lepasin semua, udah berkelana. Nanti kembalinya lagi maghrib. Oh gitu. Jadi maghrib itu udah waktunya masuk cat room. Harus cat room.
Harus. Ya harus, wajib. Dan mereka udah tahu. Yang bengal itu pinter banget. Jadi kalau saya bilang, dia suka banget kan belusukan ke taman, kemana-mana. Nanti saya juga nggak tahu ini di mana ya kucing ini. Udah tinggal manggil. Namanya Raiden kan. Raiden, udah malam. Raiden, ayo masuk ya, Bobo. Udah malam, Bobo. Nongol langsung. Dan dia langsung, misalkan pintu cat room itu ketutup, dia akan nunggu di situ. Nunggu sampai saya buka, udah langsung masuk. Jadi nggak perlu yang masing-masing. Iya, jadi nggak perlu yang effort sampai yang harus nguber gendong-gendong itu nggak usah. Ini kan ada 4 jenis ya, 5 ekor 4 jenis. Betul. Gimana caranya mendamaikan ini dari awal? Nggak pakai ribut atau langsung damai mereka? Nggak, semua kucing itu ketika dia ketemu dengan kucing baru walaupun sejenis pasti ribut dulu. Betul. Nah, caranya gimana? Nggak apa-apa, didiemin aja. Dia berantem sendiri aja gitu. Mereka nggak akan berantem sih. Jadi kalau misalkan paling gitu. Itu namanya hissing. Hissing tuh mendesis. Iya, mendesis. Iya. Tapi kalau misalkan sampai tahap Dika juga suka desis nih boy. Kalau misalkan sampai tahap dia kira-kira akan nyerah. Ya otomatis dong kita angkat salah satu. Iya. Ya, tapi karena biasanya sih enggak. Oh enggak ya, enggak. Tapi pengalaman enggak? Enggak, sejauh ini enggak. Tapi enggak tahu kalau berapa lama kita harus mengawasi? Enggak sampai 3 hari. Enggak sampai 3 hari udah ada akur, udah biasa lagi. Udah, karena awal mulanya gini, ketika ada kucing baru datang, pasti sibuk nih ngendus. Jadi tuh yang baru kita pegangin dulu atau apa, ada trio atau emang lepasin deketin aja? Biasanya itu kalau misalkan ada yang satu ditaruh di pet cargo dulu, nanti yang lainnya dilepas. Kalau saya enggak sih, kalau saya langsung aja diumbar semua gitu. Karena memang model nekat. Tapi tetap diawasin lah ya. Iya, tetap diawasin. Oke. Jadi biarkan mereka memang mengenali lingkungan dulu, mengenali teman-temannya. Nah, akhirnya gitu. Jadi udah sih aman. Tadi aku ngomong adalah biayanya mahal. Satu harus di salon. Diakalin dengan kita grooming sendiri dengan mempelajarin dengan ada nggak sih grup yang kita grup atau apa kalau orangnya lagi mau melihara tapi pengen dapat ilmunya gitu, ada nggak grup penggemar kucing? Komunitas ada banyak kucing. Bisa saling sharing lah itu ada ya. Terus telinga tadi ngomong telinga kuku gitu ada perawatan, pelajarin juga sendiri. Iya, jadi ya itu kadang kan kita tuh kalau sesama penghobi bisa ngobrol itu sampai 2 jam 3 jam ngomongin kucing. Ngebahas kucing. Oke, terus kalau ke dokter, itu ada vaksin khusus yang harus tiap bulan atau berapa bulan sekali? Kalau untuk kitten usia, ini seingat saya ya. Kalau untuk 3 bulan sampai 6 bulan itu dia kan ada vaksin F3, F4, itu nanti diulang kalau nggak salah sampai 6 bulan. Tapi nanti sesudah itu setahun sekali aja. Setahun sekali. Berarti ini setahun sekali pasti akan harus ke dokter ataupun Mbaknya punya jadwal khusus untuk ke dokter, walaupun sakit nggak sakit bawa ke dokter. Enggak, emang harus. Kecuali sakit aja sih. Oke. Tapi biasanya gini, kita itu kan untuk sesama breeder itu biasanya udah tahu nih Sherry. Kalau kucing diare biasanya apa sih dikasih apa? Kayak gitu. Akhirnya gitu. Iya. Akhirnya. Dan biasanya di dalam komunitas itulah ilmu-ilmu kita dapat. Betul sekali. Jadi pentingnya itu gabung ke komunitas. Jadi disarankan untuk yang suka kucing, sangat cinta banget harus lebih bagus ikut komunitas ya, agar punya sharing pengalaman. Aku juga pernah pelihara ini. Mungkin ada saran nggak untuk yang orang lagi mau memulai memelihara kucing, paling enak yang mana? Jenis yang apa? Ada nggak saran? Sebetulnya pengalaman aja. Selera juga ya. Sebetulnya itu banyak orang suka dengan Persia. Ya. Itu favorit nomor 1 di Indonesia. Iya betul, karena lucu. Karena lucu. Apalagi yang Persia Pygnos. Ya. Nah itu yang hidungnya pesek. Iya. Tulangnya itu bulat. Tapi di dunia perkucingan sendiri sebetulnya kucing Persia yang diakui oleh organisasi itu ya Pygnos itu. Jadi disebutnya Persia. Jadi untuk yang Persia yang hidung mancung kayak flat nose, Persia medium, itu sebenarnya setahu saya ya, sempat pengetahuan saya itu nggak diakui sama organisasi, dibilangnya domestik berbulu panjang. Oh gitu Mas. Iya. Jadi waktu itu sempat ngobrol-ngobrol sih sama teman-teman juga. Iya, di komunitas itu kan banyak. Iya. Banyak ilmunya lah, ada pengetahuan yang baru-baru terdapat. Jadi kalau melihara, jadi sarannya kalau yang baru mau melihara kucing, ya pasti larinya ke Persia tadi ya. Iya, tapi tergantung selera ya. Karena kalau misalkan saya yang ditanya, kucing apa sih yang gampang? Mbaknya udah pengalaman, kalau udah pernah ini akhirnya
aku lebih suka ini gitu karena simple lebih apalah. Iya, kalau Sping ini sebetulnya segmented banget karena kan nggak semua orang Enggak nih juga sih. gitu. Harga juga. Ada yang ngeliat tuh juga, ih nggak ada bulunya gini. Iya, gitu. Iya. Jadi biasanya sih Persia yang selalu jadi favorit orang-orang tuh. Ini nggak di breeding? Enggak. Jadi sekarang itu saya udah pensiun jadi breeder, udah nggak mau nge-breed lagi dan sekarang ambilnya semuanya jantan dan pro-steril, udah di steril semua. Udah steril ini jantan semua nih. Iya. Yang itu juga jantan. Iya. Dari steril semua. Iya, karena gini, saya juga punya pengalaman, saya share juga ya. Iya. Saya itu ketika nge-breed itu dulu punya satu jantan nih. Jadi kan saya ambil satu jantan. Jantannya ini dia itu kan birahinya itu setiap hari. Beda dengan betina. Betina itu ada siklus. Jadi waktu-waktu tertentu. Nah, jantan ini ketika dia nggak punya penyaluran, dia akan stres berat. Jadi ternyata jantan saya ini saya kan nggak ngeh juga ya. Dia itu stres berat karena mau ngawinin induk yang ini nggak birahi, ngamuk. Lari ke betina yang ini diamuk lagi. Jadi sama betina sana sini diamuk. Mungkin akhirnya dia sedih ya, merana. Ya sudah, dan akhirnya dia itu karena saking stresnya dia kena penyakit FUS. FUS itu infeksi saluran kemih. Mampet pipisnya. Jadi ketika konsul ke dokter, apalagi sebelum saya ambil kucing jantan ini biasa untuk jasa pacak. Pernah dengar jasa pacak gak? Jasa kawin. Jadi kan di dunia kucing itu ada jasa kawin kucing. Kucing jantan. Jadi misalkan saya cuma punya betina. Aduh, betina saya udah mulai birahi ini mau kawin. Udah saya cari jasa pacak aja. Jadi kan nggak repot. Jadi nggak harus punya kucing jantan. Sorry deh Mbak, gua ngomong bahwa memelihara hewan apapun sih sebetulnya ya. Tapi menurut gua kucing kalau kita susah kok pulang lagi. Menurut gua gini. Jadi memelihara kucing itu memang membutuhkan biaya yang mahal, benar atau enggak? Betul. Tapi kita bisa mensiasatinya. Caranya? Kayak misalkan begini. Salah satu yang lumayan terasa itu ketika grooming. Grooming kita bawa ke salon. Itu rate-nya itu kan masing-masing salon ya. Ya beda-beda lah ya, kayak salon manusia kan beda-beda. Kita jadi cowok cukur juga. Iya, mau ke kelas A itu bisa 200-300 ribu. Satu kucing. Bahkan kalau sampai spa kucing, spa yang komplit, kucing kita dipijit-pijit dan segala macam itu bisa sampai 500 ribu. Ada spanya. Spa kucing, anjing itu ada. Baru tahu gua. Ada. Kalau dia harus dibawa ke salon itu berapa minggu sekali? Nah itu dia, jadi cara saya ngakalin itu kebetulan karena dulu itu kan breeder. Jadi saya itu pernah bukan ikut kelas sih, tapi ini ya sharing ilmu sama groomer teman-teman groomer sih. Jadi kucing itu sebetulnya menghindari sampo ini, maksudnya untuk cara mandiin ya. Kita bahas cara mandiin. Jadi kalau mandiin kucing itu sebetulnya mereka itu nggak kayak kita. Jadi jangan sabunnya itu langsung nempel ke bulu-bulunya nih. Kalau kita kan sok. Iya. Jadi sebetulnya kucing juga sih jadi kucing itu butuh mandi busanya aja. Yang dibutuhkan karena ketika kalau yang tadinya awalnya saya juga nggak paham. Saya kira oh ya udah main sabun samponya itu langsung ditaruhin di bulunya. Sampo khusus kan tuh? Iya, harus sampo khusus. Terus dikusek gitu kan. Nah, ternyata kalau misalkan kita memang nggak paham dan sisa-sisa residunya itu sampo ketinggalan, itu bisa memicu jamur. Jadi mandiin kucing itu juga ternyata stepnya luar biasa, maksudnya. Ada tahapan-tahapan yang memang harus kita pelajari. Jadi yang pertama kalau dulu itu ngurusin Persia bulu panjang, itu pakai digris dulu. Digris itu untuk angkat lemak. Jadi itu kucing kalau yang berbulu panjang itu sama kayak rambut manusia. Kalau dia udah kelihatan kumel, lepek, bulunya juga lepek, jadi nggak bisa ngembang sempurna. Terus nanti berbelah-belah tuh bulunya. Jadi kita butuh digris, itu tahap pertama. Terus setelah dibilas, terus tahap kedua itu pakai shampoo dulu. Bilas lagi, tahap ketiga pakai conditioner. Jadi udah selesai. Udah selesai mandiin. Dan itu ngeringinnya satu kucing bisa sampai 45 menit sampai 1 jam. Pakai blower, bukan hair dryer. Kalau hair dryer itu anginnya masih kecil, ini blower yang besar banget karena gimana 15 kucing tadi?
Oh, capek banget. Jadi kalau waktunya grooming itu benar-benar berasa banget. Jadi istirahatnya cuma untuk sholat, kadang makan sebentar, lanjut lagi. Karena satu ekor itu bisa benar-benar 1,5 jam sampai 2 jam untuk sampai kering banget kucing. Karena harus ke sini sampai benar-benar kulit tidur. Iya. Nah, kalau kucing yang 4 ini sekarang kan beda dengan yang awal, yang pendek-pendek lah rambutnya. Samponya 4 ini beda-beda juga atau sama? Untuk yang 3 itu di rumah kan jadi kan ada BSH, bengal, iya, ada 4 jenis kan? Iya, ada Abyssinian ini termasuk yang agak langka juga di Indonesia. Itu samponya beda-beda? Samponya untuk yang 3 ini sama, kecuali yang ini malah pakai sampo bayi manusia. Oh, yang merek pakai itu sampo bayi manusia tuh. Oh, gitu. Dan ini paling simple, nggak sampai 10 menit. Nah, oke, gue tanya kalau dia perawatannya apa ini? Luka ya, bukan? Mana? Leher. Nah, kalau ini biasanya, ini bekas luka. Ini bekas luka biasanya nih kan bercanda nih, kalau nggak digaruk-garuk sendiri. Biasanya sih sebetulnya kucing itu mau garuk-garuk telinga. Nah, kita juga harus banget rutin nih bersihin telinganya. Belajar juga dulu. Ya kalau ini sih manual aja ya, maksudnya bersihin biasa aja sih. Maksudnya nggak ada teknik yang spesial banget, nggak ada. Ke salon, nggak ke salon, berarti sendiri. Itu salah satu untuk menghemat dari 4. Iya. Beda-beda jadwal keramasnya. Apa disapuinnya beda. Beda-beda sih. Kalau sehari langsung 2 kan repot. Kalau satu aja bisa 2 jam. Berapa tadi? Yang bulu panjang. Yang bulu panjang. Kalau ini sejam. Ini mah cuma 10 menit. 10 menit yang ini. Kalau yang lain? Kalau yang bengal itu lumayan sih. Lumayan. Blowernya aja tapi nggak selama yang versi. Berarti dengan 5 kucing ya? 5 kucing itu tiap hari nyalonin atau Oh enggak. Jadi mereka itu kan repot tuh, mereka itu kan hidupnya kan di dalam rumah indoor. Nah, kalau misalkan indoor itu untuk kucing bulu pendek tuh bisa ya maksimal banget lah ya sebulan sekali sih. Oh, gitu. Nggak harus tiap Malah saya pernah itu yang BSH dan bengal itu sampai 2 bulan itu gak dimandiin, gak apa-apa, gak di grooming, aman. Alhamdulillah gak ada jamur, gak ada apa. Gak ada apa. Oh, berarti sebetulnya kita melakukan ke salon atau pengurus sebetulnya tergantung kita memelihara bagaimana di rumah. Kan ada yang bebas, maksudnya rumahnya gede, dia keluar ke halaman, terus itu pasti akan beda dengan kalau ini di dalam rumah aja, nggak boleh keluar. Sebetulnya ada taman sih di rumah, jadi ya ke taman-taman. Ya taman-taman juga, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan gue ngeliat kan ada di mana gue nonton di YouTube bahwa itu membuat satu ruangan misalnya sebesar ini, terus ada tulangnya ditaruh di situ aja. Iya, itu namanya kan cat room. Nah, itu biasanya mereka juga punya cat room di rumah. Nah, punya juga. Jadi ada jam keluar, ada jam masuk lagi. Iya, kalau ini mereka biasanya pagi habis subuh itu lepasin semua udah berkelana. Nanti kembalinya lagi maghrib. Oh gitu. Jadi maghrib itu udah waktunya masuk cat room. Harus bobo di cat room. Harus. Ya harus, wajib. Dan mereka udah tahu. Yang bengal itu pinter banget. Jadi kalau saya bilang dia suka banget kan belusukan ke taman kemana-mana. Nanti saya juga nggak tahu ini di mana ya kucing ini. Udah tinggal manggil. Namanya Raiden kan. Raiden udah malam, Raiden ayo masuk cat room. Bobo udah malam bobo. Nongol langsung. Dan dia langsung misalkan pintu cat room itu ketutup. Dia akan nunggu di situ. Nunggu sampai saya buka, udah langsung masuk. Jadi nggak perlu yang jadi nggak perlu yang effort sampai yang harus nguber gendong-gendong itu nggak usah. Ini kan ada 4 jenis ya, 5 ekor 4 jenis. Betul. Gimana caranya mendamaikan ini dari awal, nggak pakai ribut atau langsung damai mereka? Nggak, semua kucing itu ketika dia ketemu dengan kucing baru walaupun sejenis pasti ribut dulu. Betul. Nah, caranya gimana? Gak apa-apa, didiemin aja. Dia berantem sendiri aja gitu. Mereka nggak akan berantem sih. Jadi kalau misalkan paling gitu. Itu namanya hissing. Hissing tuh mendesis. Iya, mendesis. Ya. Tapi kalau misalkan sampai tahap Dika juga suka mendesis nih boy. Kalau misalkan sampai tahap dia kira-kira akan nyerah. Ya otomatis dong kita angkat salah satu. Iya. Ya, tapi karena biasanya sih enggak. Oh enggak ya, enggak. Tapi pengalaman enggak? Enggak, sejauh ini enggak. Tapi enggak tahu kalau berapa lama kita harus mengawasi. Enggak sampai 3 hari. Enggak sampai 3 hari udah ada akur, udah biasa lagi.
Udah, karena awal mulanya gini, ketika ada kucing baru datang pasti sibuk nih ngendus. Jadi tuh yang baru kita pegangin dulu atau apa, ada trio atau emang lepasin deketin aja? Biasanya itu kalau misalkan ada yang satu ditaruh di pet cargo dulu, nanti yang lainnya dilepas. Kalau saya enggak sih, kalau saya langsung aja diumbar semua gitu. Karena memang model nekat. Tapi tetap diawasin lah ya. Iya, tetap diawasin. Oke. Jadi biarkan mereka memang mengenali lingkungan dulu, mengenali teman-temannya. Akhirnya gitu. Jadi udah sih aman. Tadi aku ngomong adalah biayanya mahal. Satu harus di salon. Diakalin dengan kita grooming sendiri dengan mempelajari dengan ada nggak sih grup yang kita grup atau apa kalau orangnya lagi mau melihara tapi pengen dapat ilmunya gitu, ada nggak grup penggemar kucing? Komunitas ada banyak kucing. Bisa saling sharing lah itu ya. Ada ya. Terus telinga tadi ngomong telinga, kuku gitu, ada perawatan, pelajarin juga sendiri. Iya, jadi ya itu kadang kan kita tuh kalau sesama penghobi bisa ngobrol itu sampai 2 jam 3 jam ngomongin kucing, ngebahas kucing. Oke, terus kalau ke dokter, ya itu ada vaksin khusus yang harus tiap bulan atau berapa bulan sekali? Kalau untuk kitten usia, ini seingat saya ya, kalau untuk 3 bulan sampai 6 bulan itu dia kan ada vaksin F3, F4, itu nanti diulang kalau nggak salah sampai 6 bulan. Tapi nanti sesudah itu setahun sekali aja. Setahun sekali. Ya. Berarti ini setahun sekali pasti akan harus ke dokter ataupun mbaknya punya jadwal khusus untuk ke dokter. Walaupun sakit nggak sakit, bawa ke dokter. Enggak, emang harus. Kecuali sakit aja sih. Oke. Tapi biasanya gini, kita itu kan untuk sesama breeder itu biasanya udah tahu nih Sherry. Kalau kucing diare biasanya apa sih dikasih apa? Kayak gitu. Akhirnya gitu. Iya. Akhirnya. Dan biasanya di dalam komunitas itulah ilmu-ilmu kita dapat. Betul sekali. Jadi pentingnya itu gabung ke komunitas. Jadi disarankan untuk yang suka kucing, sangat cinta banget harus lebih bagus ikut komunitas ya, kan punya sharing pengalaman. Aku juga pernah pelihara ini. Mungkin ada saran nggak untuk yang orang lagi mau memulai memelihara kucing, paling enak yang mana? Jenis yang apa? Ada nggak saran? Sebetulnya pengalaman. Selera juga ya. Sebetulnya itu banyak orang suka dengan Persia. Ya. Itu favorit nomor 1 di Indonesia. Iya betul, karena lucu. Karena lucu. Apalagi yang Persia Pygnos. Ya. Nah itu yang hidungnya pesek, yang tulangnya itu bulat. Tapi di dunia perkucingan sendiri sebetulnya kucing Persia yang diakui oleh organisasi itu ya Pygnos itu, jadi disebutnya Persia. Jadi untuk yang Persia yang hidung mancung kayak flat nose, Persia medium, itu sebenarnya setahu saya ya, sempat pengetahuan saya itu nggak diakui sama organisasi, dibilangnya domestik berbulu panjang. Oh gitu Mas. Iya. Jadi waktu itu sempat ngobrol-ngobrol sih sama teman-teman juga. Ya, di komunitas itu kan banyak. Iya. Banyak ilmunya lah, ada pengetahuan yang baru-baru terdapat. Jadi kalau melihara, jadi sarannya kalau yang baru mau melihara kucing, ya pasti larinya ke Persia tadi ya. Iya, tapi tergantung selera ya. Karena kalau misalkan saya yang ditanya, kucing apa sih yang gampang? Mbaknya udah pengalaman, kalau udah pernah ini akhirnya aku lebih suka ini gitu. Karena simple, lebih apalah. Iya, kalau Sphinx ini sebetulnya segmented banget karena kan nggak semua orang nih. Juga sih. Gitu. Ada yang ngeliat tuh juga. Iya, ada bulunya gini. Iya, gini. Iya. Jadi biasanya sih Persia yang selalu jadi favorit orang-orang tuh. Ini nggak di breeding? Enggak. Jadi sekarang itu saya udah pensiun jadi breeder, udah nggak mau nge-breed lagi, dan sekarang ambilnya semuanya jantan dan pro-steril, udah di steril semua. Udah steril, ini jantan semua nih. Yang itu juga jantan. Dari steril semua. Iya, karena gini, saya juga punya pengalaman, saya share juga ya. Saya itu ketika nge-breed itu dulu punya 1 jantan nih. Jadi kan saya ambil 1 jantan. Jantannya ini dia itu kan birahinya itu setiap hari. Beda dengan betina. Betina itu ada siklus. Jadi waktu-waktu tertentu. Nah, jantan ini ketika dia nggak punya penyaluran, dia akan stres berat. Jadi ternyata jantan saya ini, saya kan nggak ngeh juga ya. Dia itu stres berat karena mau ngawinin induk yang ini nggak birahi, ngamuk. Lari ke betina yang ini, diamuk lagi. Jadi sama betina sana sini diamuk. Mungkin akhirnya dia sedih ya, merana. Ya sudah, dan akhirnya dia itu karena saking stresnya dia kena penyakit FUS. FUS itu infeksi saluran kemih. Mampet pipisnya. Jadi ketika konsul ke dokter, apalagi sebelum saya ambil, kucing jantan ini biasa untuk jasa pacak. Pernah dengar jasa pacak?
Jasa kawin. Oh, Jadi jasa tuh di kawin. dunia kucing itu ada jasa kawin kucing. Oh. Kucing jantan. Jadi misalkan saya cuma punya betina. Ya. Aduh, betina saya udah mulai birahi Ya. ini mau kawin. Udah saya cari jasa pacak aja. Jadi kan nggak repot. Jadi nggak harus punya kucing jantan. Jantan. Iya betul. Jadi saya Yang jantan pun Ya. juga begitu. Udah kawin nih yang jantan cari. betul. Karena Oke, berpenyakit. sorry. Kamu punya penyakit itu jadi bahaya juga. Berarti berdasarkan Iya. pengalaman, tahu nih birahi. Iya, karena kan kalau misalkan kucing betina itu Hmm. mulai nih bang, meongnya tuh lengkingannya tinggi banget. Oh, Manggil, itu pengen. jantan juga sama kalau udah Sama, mau. sama. Iya, kalau yang jantan sebetulnya lebih repot lagi. Karena pada umumnya kucing jantan akan spraying. Nah, Jadi kalau dia yang cewek seperti- stres nggak? Kalau cowok kan stres. Cewek stres juga? Cewek sebetulnya stres Nah. dengan cara apa? Dia bulunya kan rontok parah, Oh. rontok habis-habisan. Iya. Dia biasanya nafsu makannya juga kurang. Nah, sekarang kan kucing lu 4 cowok. Iya. 5 cowok, 4 jenis, 5 semua cowok. Udah di Steril. steril. Gimana cara itu birahinya? Pakai jasa tadi itu? Kalau udah di steril kan aman bang. Oh, kalau steril sama sekali Nggak akan. tidak punya ini. Sebetulnya masih ada sisa 10 apa 20%. Tapi nggak itu. Tapi nggak akan Separah kalau belum di steril. betul. Dan Oh. itu tuh kayaknya udah minim banget, malah ada di beberapa kucingnya 0. Jadi udah nggak ada birahi, nggak punya hasrat, Nggak punya hasrat itu ya. udah nggak berhasrat sama sekali. Oke, jadi memang harus sebelum memelihara apapun, menurut gue memang namanya makhluk hidup ya harus Betul. cukup mengenal sehingga apa yang kita pelihara ini juga nyaman di kita kan Iya. gitu. Ya, Kita bisa maksimal lah maksimal. merawatnya. Jadi kalau gue nanya biaya boleh dong, Mbak. Iya. Sebulan khusus untuk 5 kucing berapa? Kurang lebih lah untuk makan, pasirnya. Kalau sampo kan Iya, ya sama pokoknya kan udah sering. disiapin lah nggak sering. Kalau 2 juta, 3 juta? iya di angka 2 jutaan lah. Ada 2 jutaan yang Makanan, 5 makanan dan Iya, pasir makanan dan pasir. pasir. Iya. Kalau ke dokter kan situasional lah ya. Iya. Kali dokter berapa? Dokter Ini tergantung tergantung penyakitnya. enggak juga, tergantung dokternya. Oh. Karena kalau misalkan saya pernah nih ada nggak dokter kucing yang harganya pakai BPJS? Nah, itu kan sedang dia semuanya berharap banget. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang setahu saya yang di Ragunan itu juga enggak sih. Iya. Nggak gratis juga. Iya, gratis juga. Yang penting ya karena kan harus ada obat, Iya betul. vaksin, Biasa dokter dokter spesialis sama mirip-mirip kayak spesialisnya manusia. manusia harganya. Iya, Belum obatnya. betul. Gila. Resepnya lumayan banget itu. Kalau misalnya nih gue tanya, ini kan agak Ya. rumit juga nih. Kita punya 5 kucing, Iya. harus keluar kota, gimana caranya? Dibawa atau titipin kan kalau setahu gue kan ada penitipan kan gitu ya? Ada penitipan kayak hotel kucing. Iya, hotel kucing. Ada. Anjing yang setahu gue sih ada anjing yang begitu Iya. tuh. Kucing juga ada gitu ya? Iya. Ada juga. Ada juga. Tapi kalau misalkan saya itu biasa ngakalinnya kalau misalkan untuk sekedar 2-3 hari, Ya. itu kan sebetulnya nggak terlalu lama banget ya. Ya. Dan kucing itu kalau dia dititipin sebagus apapun hotel kucingnya dia pasti akan stres karena itu Iya, kan karena rumah baru. rumah baru. Rumah baru. Jadi Perlakuan orangnya belum Betul. tentu juga sama kita. Iya. Jadi kalau saya itu daripada mereka nanti malah stres, mendingan saya siapin. Jadi ngakalinnya itu nggak apa-apa, taruh aja di cat room, tapi kita udah harus nyiapin litter box. Litter box itu tempat mereka pup yang ada pasirnya, itu siapin. Jadi lebih banyak. Lebih banyak daripada Ya. seharian lah. Jadi Betul. ya. Jadi misalkan sehari cuma 2 atau 3 ini siapin aja Makanannya sampai 5. juga kita Nah. lebihin. Ngakalinnya itu biasanya sekarang ada tempat makan kucing yang bentuknya dispenser disebutnya. Jadi tempatnya itu tinggi. Jadi nanti ketika di bawahnya tuh udah keluar. Ada sedikit, Jadi tiap diturun. hari, ya, dia turun betul. Ngakalinnya seperti itu. Minuman juga begitu kan, ada yang disedot itu udah tuh. Betul. Iya. Terus juga sesekali ya minta tolong sih. Minta tolong maksudnya liatin. Jadi tapi sejauh ini sih nggak pernah sih yang bener-bener cuma ngunci kucing di rumah sendiri tuh nggak pernah. Belum pernah. Nggak pernah. Iya. Karena gue juga dulu pernah pelihara burung gitu, gue suka burung. Gitu. Ya. Ya repot kalau mau keluar kota mau taruh siapa ya Iya. kan? Ya kan kita diemin Resiko. walaupun kita lebihin juga Iya. kepikiran juga kita Iya, kan. betul, Bang. Jadi mbaknya ini sama keluarga kalau ditinggalin kepikiran dong. Iya kepikiran pasti. Asik. Kalau si boy pikiran ya
Jangan dia ngomong makanya jual aja. Curhat-curhat. Curhat. Nah ini kan menarik ya, kucing, harga kucing itu ya maaf ya, adopsi itu kan juga kalau jenis begini kan nggak murah ya. Iya, Lumayan ya. mahal. Kenapa nggak pengen breeding lagi untuk ini nggak tertarik lagi, emang pelihara Enggak aja? juga sih, karena kan breeding itu sebetulnya juga kalau kita ngomongin keuntungan ya kan butuh waktu juga. Iya. Kucing itu mengandung itu kan sampai sekitar kalau nggak salah 60 hari, saya juga jadi lupa di dalam. Iya. Taruhlah 2 bulan itu dalam kandungan, terus setelah lahir itu usia kitten siap lepas adop itu di usia 3 bulan. Jadi ketika kita istilah kata kita panen itu harus menunggu 5 bulan. Itu kan juga jodoh-jodohan. Iya, kalau ada, kalau enggak mending langsung. Biasanya ya langsung, kalau enggak ya, kalau dulu saya juga nggak berani, bukan tipikal yang mau booking dulu gitu. Kan ada juga nih breeder yang fotoin bayi kucing atau bikin video nanti open booking gitu. Kalau saya nggak mau. Intinya ya tadi Mbak bilang tadi, dari kucing balik ke kucing. Betul, Karena kan ya perawatannya, menunggu ya merawat kucing hamil kan juga nggak sembarangan, betul nggak? Betul, nutrisinya itu harus dijaga ya, nggak sembarangan itu hamil ya udah gue diemin aja ya kan. Iya, harus tetap diawasin. Harus, terus udah gitu dia dari segi kualitas makanan kan juga lebih ekstra, lebih double. Ya, gila ngomongin kucing ya. Harga begini subsping ini berkisar berapa? Tergantung, kalau misalkan yang pedigree lumayan mahal sih, belasan sampai puluhan juta. Sampai puluhan juta lah ya. Pokoknya ya harganya ya menurut gue sih hobi mahal juga, tapi ya sesuai dengan kebahagiaan yang diterima ya kan. Ya, bener nggak lah? Dengan harga sekian, jadi gue tambah bahagia kan, bahagia nggak bisa dibeli ya kan, Boy? Iya. Bos, tinggal lagi aja deh, daripada dimarahin ya kan. Nah, makasih. Ada nggak tip khusus untuk penggemar kucing nih? Kadang-kadang kan orang gue lihat juga, gue pernah nemukan kucing itu di tengah tol. Oh iya. Sampai gue untungnya pagi itu cukup padat sehingga jalan pelan, gue berhenti. Akhirnya kucing itu di bawah mobil gue, anak kucing. Iya. Akhirnya akhirnya gue nyesel juga kenapa nggak gue masukin mobil gue. Akhirnya coba gue pikirin lagi. Pas gue sampai kantor gue pikir, kenapa nggak gue bawa tadi ya. Banyak kan yang begitu, karena logika gue gitu, di tol gitu bangkai kucing, anjing sering loh di tengah tol. Iya betul. Banyak kan orang juga buang ke pasar kucing. Jadi ada nggak sih pesan lah untuk para penggemar hewan lah, apapun hewan? Jadi sebelum memang memutuskan untuk mengadopsi kucing atau hewan apapun juga, itu harus berkomitmen ke diri sendiri. Karena kita ini akan merawat makhluk hidup, bukan barang. Itu yang paling penting, makhluk hidup. Bukan barang atau benda yang ketika kita udah bosan. Dan karena resiko punya makhluk hidup itu kalau nggak resikonya sakit, meninggal. Ya pasti itu karena kan sama kayak kita makhluk hidup. Jadi jangan sampai ketika banyak istilahnya, ketika cantik aja disayang-sayang. Kalau udah penyakitan dibuang. Wah, jangan sampai seperti itu. Karena banyak juga di jalan itu ditemuin kucing-kucing ras yang kondisinya udah menyedihkan banget. Dan kucing ras itu survive-nya beda loh dengan kucing domestik. Iya, kalau kucing domestik mereka jiwa survive-nya tinggi. Tapi kalau kucing ras itu mereka biasanya kucing rumahan yang makannya disediain, yang biasanya disayang-sayang, jenis makanannya juga nggak bisa sembarangan, tidurnya juga nyaman, dan tiba-tiba harus bertarung di jalanan. Itu kan kasihan banget. Jadi sebelum memutuskan untuk mengadopsi kucing, ada baiknya tanya dulu ke diri sendiri. Komitmennya itu seperti apa. Jadi memang harus komitmen dari awal, jangan cuma sekedar ikut tren. Iya, betul. Karena kan banyak tren yang begitu, pas lagi musim ini gue pelihara ini. Pas ini yang paling kasihan tuh emang kalau akhirnya disia-siakan, dibuang. Karena ya itu gue pernah lihat anjing yang rasnya bagus, cuma maaf kata udisan, udah buta. Temen gue pernah menemukan di komplek rumah dia itu anjing ras buta, akhirnya dirawat sama temen gue. Jadi orang kadang-kadang gitu tadi, beli tapi yang mau merawat. Ketika dia sakit ditinggalkan. Betul. Jadi nggak cinta. Kita harus jaga cinta dan rasa ya kan. Apalagi dengan makhluk hidup ya kan. Harus kita jaga. Jadi
memang apa namanya ya hobi apapun lah ya. Betul. Kalau terhadap makhluk hidup ya terus kita memperlakukan seperti memperlakukan diri kita Iya, sendiri. betul. Jam makan khusus ada nggak atau yang melepas aja kalau? Nah, kalau dokter hewan itu menyarankan jam Ya. makan khususnya itu cukup di pagi dengan sore hari. Ah. Dan itu takarannya itu biasanya tahu sendok deterjen nggak bang? Sendok deterjen. Oh iya. Biasa. Yang Nah, satu. biasanya hanya segitu. Oh. Tapi kalau saya itu dulunya suka ngerasa kasihan. Kita Karena- cuma segitu doang. Gitu. Nah, balik lagi ya, selalu ngukur diri sendiri. Ya. Saya makannya banyak. Jadi mikirnya, aduh ini kucing kenyang apa enggak? Kadang suka piring kosong isi. Piringnya kosong Ya. diisi. Itu padahal kata dokter hewan bilang, ibu jangan selalu kayak gitu karena itu bukannya sayang sama kucing, itu Ya. memperberat kucingnya. Jadi rupanya pencernaan kucing itu kan Ada pendek. terbatas juga. Iya, pencernaan kucing itu pendek. Jadi dan dia itu punya insting, Ya. ketika dia ngelihat tempat wadah makannya itu Kosong. terisi, ya dia kan terus makan Akan itu. makan terus Akan makan terus lagi Jadi memang kayak itu kelinci masih ada. taruh aja kelinci Betul. terus kan gitu. Jadi itu Ya, pencernaannya malah memang memperberat. harus Ya. tahu takaran juga ya, Betul. sama kayak ikan. Gue pernah melihara ikan koi juga, pas seneng kan datang teman, taruh tiap orang datang kasih teler tuh, kolamnya jadi kotor. Bener-bener. Ikannya juga ini Betul. berarti emang apa namanya di kucing ini memang butuh ekstra lah kalau menurut gue ya, Iya. ekstra perawatannya ya, mulai dari salon, terus kesehatan kita perhatikan, makanannya, terus itu tempat pupnya ya kan, kandangnya, gimana cara kalau ditinggal sekian hari harus dipikirkan semuanya lah ya. Harus. Kalau enggak ya repot ya kan. Iya. Emang hobi mahal bro. Intinya Harga komitmen kucing. sih. Komitmen intinya adalah Iya. itu. Apapun peliharannya, namanya makhluk itu ya kita komitmen dari awal bahwa bukan ikut-ikutan. Kalau menurut gue sih Iya. kadang-kadang ikutan tren sih. Lagi musim hewan ini ikut beli apa tuh yang bisa terbang itu kayak tupai itu kan. Ya, sugar glider. Super Glider. Wow, lagi ini kita Iya. beli kura-kura. Kita beli Dan- kura-kura. Tapi masalahnya kan Nggak. bukan kayak tren sepeda Iya, yang bisa kita kayak tren simpen. kita simpan Atau gitu. kita jual Nanti lagi. makhluk hidup masalahnya. Nah, betul. Jangan sampai ya, ikan kan juga begitu. Ikan udah gede main buang tuh. Ikan Amazon yang bukan endemik Indonesia, Iya. pas sudah gede bingung kan buang ke sungai. Akhirnya kena pasal, ya kena hukum. Oke. Para penggemar kucing ya kan, itu tadi ada sedikit masukan ya, mungkin banyak masukan. Yang penting yaitu tadi komitmen. Kedua, kalau bisa baru mulai memelihara kucing, punya hobi kucing, lebih bagus ikut komunitas agar semua info tentang kucing yang kita pelihara, jenis apapun ya di dalam komunitas tuh banyak. Udah orang Indonesia udah semua Ada jenis lah ya udah punya banyak, betul. komunitas banyak. Kalau memang lebih ini satu lagi deh sebelum gua lupa. Jika Iya. yang punya hobi kucing ini tiba-tiba dia ngalamin bosen, Ya. apa yang harus dilakukan? Lebih baik kalau memang udah bosan dilepas ke adopter yang akan bisa Terpercaya. yang bisa lanjut merawat, dan itu juga biasanya orang-orang selektif ya, nggak sembarang orang. Iya. Maksudnya kan kita lihat-lihat nih, oh dia memang kayaknya pecinta kucing, dia penyayang, ya nggak apa-apa sih. Iya. Lebih baik memang daripada nanti kita juga zolim, Iya. kita menzolimi Hewan petnya makhluk kita itu, itu, ya. ya lebih baik diberikan ke pihak yang memang bisa lanjut merawat dengan lebih baik. Sama ini juga satu lagi, ada lagi kadang-kadang kayak ingetan gue begitu. Kalau tiba-tiba beranak gitu kan, kadang-kadang jadi banyak, akhirnya si pemilik ini tidak sanggup nih, Iya. adop nggak ada, gue buang aja deh gitu, ataupun apa ada setahu gue ada perampungan untuk ya, shelter kucing ataupun anjing, setahu gue ada. Tapi itu sebetulnya diperuntukkan untuk memang umumnya ya kucing-kucing jalanan yang juga kondisinya, iya kondisinya itu yang memang penyakitnya parah. Nah biasanya itu banyak pihak shelter juga yang misalkan nyari kucing-kucing yang berkeliaran, itu biasanya mereka steril dulu. Jadi memang ditangkepin, nanti dibawa ke dokter hewan, disteril, setelah itu dilepas kembali ke jalanan. Tapi kan kondisi mereka udah nggak bisa berkembang biak. Iya. Ya, jadi untuk meminimalkan populasi. Iya. Jadi kalau kucing-kucing begini nggak mungkin dibuang ya kan? Iya. Pasti Enggak ada sih yang pasti akan
Jadi diadopsi dengan siapa? Ya paling lepas adop Ya, bahasanya. kalau pas Betul. adop. Jadi Dioper lah. kalau yang lagi boleh nggak orang gue ikut komunitas tapi gue nggak punya kucing? Boleh-boleh aja, nggak masalah. Nggak masalah, masalah kan ya? bisa tuker ilmu juga. Ya, sharing ilmu. maksudnya gini, Ya. sebelum memelihara kucing, ikut dulu pelajaran Iya, itu, betul. Lebih komunitas baik itu memang baru seperti itu. gue memutuskan Iya. milih kucing yang mana. Iya, betul. Jadi gitu ya, lebih bagus Iya, begitu, lebih betul. baik ikut komunitas, komunitasnya banyak, silahkan ikut komunitas itu Iya. agar kita paham bener yang cocok dengan karakter kita itu kucing yang mana. Iya. Dan sesuai dengan isi kantong tentunya, ya kan? Benar. Bener ya, isi kantong Iya, yang penting juga. Oke. Budget sih. Budget Pertama, penting. benar. Jangan sampai udah melihara beli mahal, nggak sanggup kasih makan kan repot. Iya, betul. Sering juga kan Iya. begitu, akhirnya Iya. gua daftarin sebulan doang, gua kuat atau 2 bulan doang. Gua rasa Iya, banyak iya. yang begitu. Banyak. Jadi gitu, yang penting ikut komunitas dulu, nggak ada salahnya agar bisa memutuskan Iya. mengadopsi jenis kucing apa ataupun memang sanggup nggak isi kantong. Paling penting gitu, jangan berani beli nggak berani kasih makan ya kan, repot. Oke, Mas Ali, thank you atas Sama-sama. ilmunya, kita ngobrolnya. Gua rasa banyak lah ilmu yang bisa kita dapat. Terima kasih. Sama-sama. Sukses selalu. Kucingnya Sehat. sampai bosen dengar kita ngomong sampai tidur. Sudah jamnya bobo memang. Bobo. Oh, ada jam bobo khusus.